ketemu lagi dengan Tante Susi. Anak-anak pasti semuanya hebat dan luar biasa. Karena Tuhan kita hebat dan luar biasa. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia setia pelihara kita semua. Anak-anak, mari sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Semuanya duduk dengan tenang, tidak berjalan-jalan. Oke? Nah, baik sekali anak-anak. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih karena Engkau sangat baik, selalu ada bersama dengan kami, selalu melindungi dan memelihara keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami boleh beribadah secara online bersama teman-teman kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti dan taat akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tema kita hari ini adalah walau kecil tapi berguna. Seperti anak-anak semua. Tante Susi mau tanya, apakah anak-anak taat pada aturan kesehatan? Rajin mandi dan mencuci tangan, makan makanan yang sehat, dan suka berolahraga. Tante mau lihat. Ayo kita gerakan badan sebentar ya. Coba semuanya, angkat kedua tangannya ke atas. Kita mau gerakan ke kiri dan ke kanan. Tante ulangi ya, angkat kedua tangannya ke atas. Kita gerakan ke kiri dan ke kanan. Bisa? Siap? Oke. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Wah, baik sekali anak-anak. Kemudian kita sekarang mau berdiri. Ayo semuanya berdiri. Nah, anak-anak yang masih pada duduk, ayo semuanya berdiri. Tangan taruh di pinggang. Kita mau gerakan kepala kita ke kiri dan ke kanan. Bisa? Siap? Oke. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Oke, berikutnya kaki kita mau berjalan di tempat seperti ini. Anak-anak bisa? Siap? 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, anak-anak hebat, luar biasa. Sekarang silakan anak-anak duduk kembali. Nah, anak-anak yang melakukan gerakan tadi, anggota tubuhnya bisa bergerak dengan baik dan lancar, pastinya sehat, puji Tuhan. Anak-anak, kemarin ada seorang anak jatuh ketika dia bermain sepeda. Kakinya dan lututnya luka. Aduh sakit sampai menangis. Dia tidak bisa berjalan dengan baik, apalagi bermain. Apakah anak-anak ada yang tahu kenapa ya kalau kaki kita sakit, seluruh tubuh kita ikut merasakan? Menjadi tidak nyaman, malas untuk bergerak, apalagi untuk bermain. Anak-anak pernah merasakan seperti itu? Anak-anak, itu karena semua anggota tubuh kita, tangan, kaki, kepala, mulut, dan yang lainnya, walaupun berbeda-beda, tetapi semuanya menempel di satu tubuh. Semuanya nyambung. Jadi, jari kelingking yang kecil ini kalau luka, aduh sakit terasa di tubuh kita. Tidak nyaman, tidak bisa menulis dengan nyaman. Tapi kalau dia sembuh, seluruh tubuh ikut senang. Jadi bersemangat lagi. Tangan bisa menggambar dengan baik lagi dan bisa beraktivitas lagi. Tubuh kita terdiri dari banyak anggota. Berbeda-beda letaknya, berbeda-beda juga fungsinya. Walaupun
banyak dan berbeda-beda, tetapi tetap satu tubuh. Setiap anggota tubuh berguna. Setiap anggota tubuh penting. Mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, tangan bisa mengetik HP, jantung untuk memompa darah. Semuanya berguna. Semuanya ada di tempatnya masing-masing. Dan anggota tubuh selalu bekerja sama. Misalnya, kalau kita mau makan, hidung kita mencium aroma wangi. Mata kita mencari, wah, ayam goreng. Tangan kita mengambil ayam. Mulut kita dibuka. Gigi kita menggigit ayam. Enak banget. Anak-anak, demikian juga dengan gereja. Gereja adalah kumpulan anak-anak Tuhan, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mati di salib dan sudah bangkit. Kita percaya Tuhan Yesus disalib untuk menyelamatkan dan mengampuni kita. Jadi, gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gereja itu seperti tubuh. Tuhan Yesuslah kepalanya, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Dalam Roma 12 ayat 5 dikatakan, demikian juga kita, walaupun banyak, tetapi satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota, seorang terhadap yang lain. Jadi, Tante Susi, kakak-kakak yang tadi memimpin pujian, yang tadi bermain musik, dan anak-anak semua di rumah adalah anggota tubuh Kristus atau anggota gereja. Sebagai anggota gereja, kita berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang warna kulitnya gelap, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dan kita adalah anggota-anggotanya. Dan kita saling mengasihi satu sama lain. Sebagai anggota gereja, anak-anak masing-masing punya talenta, kepintaran, dan karunia yang berbeda-beda. Pasti anak-anak di rumah ada yang suka main musik, ada yang jago olahraga, ada yang suaranya merdu, ada yang pintar menggambar, pintar matematika, ada juga yang suka merawat tanaman atau merawat binatang peliharaan. Mungkin ada juga yang jago main sepeda. Dari 1 Korintus 12 ayat 18 kita bisa tahu talenta dan karunia itu adalah pemberian Tuhan kepada kita sesuai kehendak Tuhan. Tuhan yang mengatur. Nah, itu berarti kita semua adalah istimewa. Karena setiap kita pasti diberi talenta dan karunia yang khusus. Anak-anak, jangan ada yang merasa aku tidak bisa apa-apa, aku masih kecil, tidak berguna. Dan janganlah membeda-bedakan. Ah, suaraku jelek, aku kurang hebat, tidak seperti dia, suaranya bagus.
Ingat ya anak-anak, mungkin ada yang suaranya tidak merdu, tetapi dia pandai menulis atau mengarang. Dia istimewa, sama istimewanya seperti anak yang suka merawat tanaman. Sama istimewanya seperti anak yang pintar menghafal pelajaran. Sama istimewanya seperti anak yang suka menari. Semua anak-anak, walaupun masih kecil, semua anak-anak istimewa. Semua anak-anak berguna sesuai talenta masing-masing. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Anak-anak, kita juga tidak boleh menjadi sombong. Karena talentanya banyak, aku paling hebat. No, semua talenta dan karunia adalah pemberian dari Tuhan. Anak-anak, Tuhan mau kita menggunakan talenta kita untuk saling memperhatikan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 25 dikatakan, supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh Kristus, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ini adalah perintah Tuhan supaya kita saling memperhatikan. Bekerja sama, saling menolong, saling melengkapi. Jadi gunakan talenta kita untuk saling menolong. Bekerja sama dan saling memperhatikan itu seperti kumpulan alat musik indah kalau dimainkan bersama. Ada piano, ada biola, ada cello ataupun yang lainnya. Masing-masing alat musik bunyinya berbeda. Tapi kalau semua alat musik ini bekerja sama, dimainkan dengan harmonis, saling melengkapi, maka akan terdengar alunan suara musik yang sangat indah. Dan siapapun yang mendengar menjadi terhibur hatinya. Demikian juga kita anak-anak. Saling bekerja sama dengan cara saling memperhatikan dan saling menolong sesuai talenta kita masing-masing. Supaya menjadi berkat dan bisa menghibur orang lain. Kalau begitu, bagaimana caranya kita menggunakan talenta kita untuk memperhatikan orang lain? Anak-anak bisa melakukannya di rumah atau di sekitar. Kakak dan adik bisa saling memperhatikan. Yang pandai bercerita bisa bercerita untuk adik. Yang suka bernyanyi atau bermain musik bisa bernyanyi atau bermain musik memuji Tuhan bersama keluarga di rumah. Yang suka masak bisa bantu mama di dapur. Yang suka berkebun bantu papa di halaman. Selama masa pandemi ini, anak-anak juga bisa membantu orang lain. Yang talentanya pandai menggambar, bisa bikin gambar yang bagus, kemudian kirim kepada teman sebagai pemberi semangat. Yang talentanya pandai berbicara, bisa menghibur teman, bersaksi lewat perkataan. Atau ada juga yang bisa menghibur teman lewat tulisan kita, lewat chatting. Atau bisa juga kirim makanan yang dibuat bersama mama kepada tetangga. Yang pandai dalam pelajaran sekolah bisa membantu mengajarkan teman atau adik. Anak-anak juga bisa saling mendoakan. Nah, dengan melakukan hal-hal tadi, berarti kita menggunakan talenta kita untuk memperhatikan, menolong, dan menunjukkan kasih kepada orang lain. Sehingga orang lebih mengenal Tuhan Yesus. Ini menyenangkan hati Tuhan, karena ini yang Tuhan mau. Anak-anak, ayo kita semangat.
melakukan perintah Tuhan, yaitu menggunakan talenta kita, talenta yang diberikan oleh Tuhan untuk memperhatikan dan menolong orang lain. Walaupun masih kecil, semua anak-anak istimewa dan semua anak-anak berguna. Puji Tuhan. Saatnya ayat hafalan. Bagi kelas Pratama dan Madya, ayat hafalan diambil dari Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Sedangkan untuk kelas Indria, ayat hafalan diambil dari Roma 12 ayat 5a. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Sedangkan untuk tugas minggu ini, bagi kelas Pratama dan Madya, anak-anak menyebutkan talenta apa yang Tuhan berikan kepadamu dan bagaimana cara menggunakan talenta itu untuk memperhatikan atau menolong orang lain. Sedangkan untuk kelas Indria, tugasnya anak-anak menyebutkan 5 macam anggota tubuh yang ada pada tubuhmu. Contohnya misalnya tangan. Anak-anak sebutkan 5 macam anggota tubuh. Seperti biasa, kirim jawabannya berupa video ke grup WA ya. Nah, sekarang mari kita menutup dengan mengucap syukur dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Terima kasih karena kami istimewa dan kami berguna. Kami adalah anggota tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, karena kami diberikan talenta dan karunia oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh gunakan talenta itu untuk saling memperhatikan dan saling menolong. Dimanapun kami berada, boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.